Kembali lagi di channel Om Singlet. Channel ini ngebagiin segala informasi yang gue tahu buat lo semua. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang konflik yang ada di Palestina dan Israel. Kalau lo pada tahu, emang dari gue kecil, bahkan mungkin gue belum lahir sampai sekarang, konflik itu selalu terjadi di sana. Perang ini nggak pernah berakhir. Perang ini selalu ada, berkepanjangan. Banyak banget korban jiwa yang udah jatuh. Nah, ini tuh kita pengen tahu, biasanya setiap konflik kan selalu ada awal mula sejarahnya. Kenapa konflik ini bisa terjadi? Nah, di video kali ini kita kepengen ngebahas kenapa sih kok bisa konflik ini terjadi dan nggak pernah ada perdamaian di sana. Bahkan kita sendiri semua berharap di situ ada kedamaian ya. Mereka bisa berdamai, mereka bisa hidup bareng dengan aman dan damai. Cuman ya sampai sekarang begitulah, mereka perang terus dan kita juga jadi penasaran, pengen tahu apa sih yang menyebabkan mereka bisa kayak gitu sampai sekarang, udah berapa lama, udah sampai setua ini. Yuk kita saksiin di video kali ini. Nah, di video kali ini tuh kita nggak ngebahas ya awal mula yang katanya bangsa Israel itu kan bangsa Yahudi ya. Nah, itu dia diusir dari tanahnya atau lain sebagainya, itu tanah leluhurnya atau lain sebagainya. Nah, kita nggak ngebahas ke sana. Kita tuh ngebahasnya itu awal mula sejarah itu di tahun 1800-an atau 1900-an, di mana bangsa Yahudi itu sebenarnya mereka itu udah tersebar di beberapa negara di Eropa, bahkan di benua Amerika juga. Nah, bangsa-bangsa Yahudi ini sangat banyak ya jumlahnya, itu sebenarnya minoritas juga. Cuman mereka itu ada juga di beberapa negara dan nggak tahu kenapa mereka itu ternyata memiliki pengaruh yang cukup kuat di pemerintah-pemerintah kerajaan di masa itu. Nah, makanya kita tuh mulainya dari tahun 1800-an atau ketika zaman hampir Perang Dunia Pertama. Nah, di mana sebenarnya bangsa Yahudi ini sudah ada di beberapa negara di Eropa, kayak di Jerman, di Austria, di Hungaria. Dulu Austria sama Hungaria itu bareng katanya. Nah, ada juga di kerajaan Rusia dan lain sebagainya. Nah, di tahun 1800-an ada seorang jurnalis berdarah Yahudi di Austria Hungaria. Dia itu bernama Theodor Herzl. Dia itu adalah seorang jurnalis yang menulis buku tentang gerakan Zionisme. Nah, apa itu gerakan Zionisme? Nah, gerakan Zionisme ini adalah gerakan di mana mereka itu mengumpulkan semua bangsa Yahudi untuk dapat punya homeland mereka di tanah leluhur mereka, yaitu katanya di Palestina. Di saat itu Palestina itu dikuasai oleh kerajaan Ottoman. Nah, jadi mereka itu perlu dong untuk meminta persetujuan dari pemimpin-pemimpin kerajaan di sana agar mereka tuh dibolehin datang ke sana untuk berimigrasi dan punya satu negara sendiri. Nah, kenapa Zionisme ini bisa terjadi atau kenapa bisa ada gerakan Zionisme ini ya? Nah, ini tuh kita bisa ngelihat dari adanya gerakan antisemitisme yang melebar atau meluas di Eropa. Nah, apa sih antisemitisme ini? Nah, antisemitisme ini adalah gerakan kebencian terhadap orang-orang Yahudi yang ada di Eropa. Nah, jadi di saat itu tuh orang Eropa itu pada benci ya sama orang Yahudi, nggak tahu kenapa. Tapi katanya ini berhubungan dengan agama, karena agama Yahudi dan agama satu lagi. Nah, ini tuh dimana orang-orang Eropa nggak cuman benci doang, tapi mendiskriminasi orang-orang Yahudi. Jadi di sekitar Eropa, bahkan hampir seluruh Eropa, banyak banget orang yang nggak kasih hak yang sama. Jadi orang Yahudi ini tidak menerima hak yang sama dengan orang Eropa. Bahkan mereka itu ada yang dibully, ada yang dibunuh, bahkan ada satu hari mereka tuh dibantai. Nah, karena ngelihat ini, maka Theodor Herzl tadi itu membuat gerakan Zionisme di mana mereka tuh pengen punya satu negara sendiri, hidup dengan damai, nggak didiskriminasi kayak sekarang. Nah, inilah awal mula sebenarnya kenapa bangsa Yahudi itu mulai mencoba masuk ke wilayah Palestina. Ketika ada gerakan Zionisme itu, sebenarnya di Palestina sendiri itu yang masih di bawah kerajaan Ottoman, itu sebenarnya hidup dengan damai ya. Di sana ada juga kaum Yahudi, ada juga kaum Arab, Palestina di sana. Nah, di sana tuh mereka hidup damai dengan 3 agama. Ada Muslim, ada Kristen, dan ada Yahudi. Nah, tapi karena sebenarnya ada Zionisme ini ya, akhirnya mungkin menyebabkan terjadinya konflik yang ada sampai sekarang. Nah, sebenarnya di saat itu kerajaan Ottoman sendiri masih menguasai wilayah Timur Tengah secara besar ya. Di saat itu zaman-zaman Perang Dunia Pertama ya, itu kerajaan Inggris pengen memperkuat wilayahnya
dengan melemahkan kerajaan Ottoman yang saat itu menguasai sebagian besar Timur Tengah. Nah, di saat itu nggak ada orang yang tahu sebenarnya Inggris ini ada perjanjian rahasia yang namanya perjanjian Sykes-Picot itu dengan Prancis aliansinya. Di mana ketika Inggris menang, itu Inggris akan membagi dua wilayah Timur Tengah itu, yang A di utara dan yang B di selatan. Yang A itu akan dikuasai oleh Prancis, dia akan kasih ke Prancis aliansinya. Sedangkan yang B di wilayah selatan ini akan diambil oleh Inggris. Nah, singkat cerita, Kerajaan Ottoman itu akhirnya jatuh karena beberapa strategi yang digunakan oleh kerajaan Inggris seperti propaganda di bawah. Karena kan kerajaan Ottoman itu dulunya kan kerajaan Turki ya. Nah, kerajaan Turki ini menguasai Timur Tengah ini banyak banget orang-orang selain orang Turki, yaitu ada orang Arab juga. Nah, di sanalah British memecah belah kerajaan itu dengan isu-isu yang nasionalisme, istilahnya seperti itu. Nah, akhirnya Ottoman ini jatuh dan Inggris berhasil menguasai kerajaan Ottoman. Nah, ketika kerajaan Ottoman ini sudah jatuh, Inggris membagi dua wilayahnya dengan Prancis. Nah, Inggris ini mendapatkan wilayah di selatan karena adanya minyak bumi di sekarang yang kita kenal dengan Irak ya. Dan ada Palestina juga sebagai pelabuhan. Dan rencananya Inggris mau mengeksploitasi minyak bumi melalui pelabuhan yang ada di Palestina ke seluruh dunia. Nah, perjanjian Sykes-Picot ini tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi mereka itu double dealing, mereka dealing dengan pemimpin-pemimpin Arab agar menang melawan Ottoman, dan mereka juga dealing dengan aliansinya yaitu Prancis, dan mereka akhirnya membagi dua wilayah itu tanpa persetujuan dari pemimpin-pemimpin di Arab itu tersebut yang membantu kerajaan Inggris. Nah, singkat cerita, Inggris ini akhirnya menguasai dong Palestina. Nah, dia kasih nama tuh Mandate for Palestine. Nah, di saat itu kan segala dunia lagi perang juga ya, dan kerajaan Inggris itu juga ingin memperkuat terus kerajaannya dia. Nah, di saat itu mereka tuh melihat ada satu peluang di mana orang-orang Yahudi ini punya pengaruh yang kuat di kerajaan Rusia, bahkan di beberapa kerajaan yang lainnya. Mereka itu entah kenapa bisa punya pengaruh politik yang kuat, sehingga mereka itu ingin menggandeng orang-orang Yahudi ini agar berpihak dengan kerajaan Inggris. Nah, sehingga ada satu momen di mana akhirnya di saat itu mereka itu mengizinkan gerakan Zionis ini untuk masuk ke daerah Mandate for Palestine atau yang disebut dengan Palestina. Di saat itu ada yang namanya Deklarasi Balfour, di mana salah satu pemimpin di kerajaan Inggris ini mengirimkan surat ke Rothschild, di mana di saat itu dia meyakinkan mereka kalau gerakan Zionis ini akan disetujui dan didukung penuh oleh kerajaan Inggris, sehingga mereka itu boleh punya homeland atau boleh punya satu negara, State of Israel, di tanah Palestina tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan orang-orang yang sudah tinggal di sana, mau baik itu Arab Palestina atau Yahudi yang sudah di sana. Nah, itu mereka tuh nggak ada yang mau peduli sama itu. Yang penting kerajaan Inggris dapat support dari orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi mendapatkan haknya dia untuk menempati Palestina itu sebagai tempat homelandnya mereka. Ketika mereka udah dijanjiin sama Inggris, mereka udah boleh datang bermigrasi ke tanah Palestina. Nah, akhirnya para bangsa Yahudi ini udah mulai bergelombang datang pelan-pelan mengisi tanah-tanah di Palestina ini. Mereka tuh beli tanah-tanah di sana, mereka membangun komunitas di sana, mereka membangun beberapa fasilitas di sana, dan bahkan mereka bisa punya militer mereka sendiri. Mereka dilengkapi dengan senjata yang ada di saat itu, dan juga tentara-tentara mereka ini kan udah pernah ikut perang dunia pertama juga, jadi mereka itu sudah terlatih. Karena mendapatkan dukungan dari Inggris, jadi orang-orang Yahudi ini sendiri juga mereka ya udah ya dapat janji, ya dikasih di situ juga, ya saling menguntungkan, ya akhirnya mereka datang aja dan menempati itu. Nah, sampai tiba di suatu saat ketika pembantaian orang-orang Yahudi ini semakin besar ya, dan ada salah satu event di mana ada Holocaust, yang di mana Nazi itu ngebantai semua orang Yahudi sih, emang kasihan juga. Mereka itu semuanya makin pengen datang ke Palestina untuk tinggal di sana agar mencari kedamaian di sana. Nah, ketika itu ya orang-orang yang udah tinggal di Palestina ini pasti akan makin takut dong, kok nih makin banyak orang yang kesini, kita udah mau diusir. Nah, akhirnya di saat itu terjadilah konflik di saat
orang-orang Arab Palestina atau orang-orang yang udah tinggal di sana, mereka tuh mengecam, mereka tuh nggak mau kalau kok jadinya nih orang-orang pada datang ke sini, kita yang orang asli di sini malah terusir gitu. Nah, akhirnya mereka tuh melakukan perlawanan. Ketika chaos ini makin gede dan makin parah, sebenarnya kerajaan Inggris juga notice, mereka juga tahu, waduh ini makin gawat nih, kok bisa pada berantem kayak gini ya, padahal gara-gara dia sendiri. Nah itu tuh yang bangsa Yahudi yang udah diculik atau dibunuh atau dibom dan lain sebagainya, itu juga nggak tinggal dia, mereka juga ngebales gitu. Nah jadi ini tuh benar-benar udah konflik beneran terjadi di situ. Sedangkan kerajaan Inggris ini yang saat itu ngejagain di sana juga bingung, katanya ya udah biar ini semuanya damai berarti dia harus bikin satu gebrakan biar ini nggak terjadi lagi. Nah akhirnya kerajaan Inggris ini menstop, mereka memberhentikan imigrasi dari orang-orang Yahudi untuk datang ke Palestina biar jangan nambah lagi. Udah lu berhenti aja, jangan datang lagi. Nah, waktu si kerajaan Inggris ngomong gitu, ya si orang Yahudi ini yang udah pada berbondong-bondong ke sini dan udah dijanjiin ya pada marah dong, loh. Kok ini jadi kayak begitu kan yang janjiin ke kita boleh ke sini. Wah, ya si kerajaan Inggrisnya jadi bingung karena dia kepengen ya damai-damai aja nih berdua ya. Tapi emang tujuannya utamanya dari tadi kan udah dijelasin di awal, emang dia kepengen memperkuat posisi dia aja, sebenarnya dia nggak memperhatikan mereka juga. Tapi karena ada chaos kayak gini kan dia juga pusing. Dia tuh akhirnya bilang ke kedua kaum ini agar mereka masing-masing tuh dapat tempatnya masing-masing. Jadi dia tuh ngebagi dua, ya udah yang bangsa Yahudi dapat State of Israel, sedangkan yang bangsa Arab Palestina yang udah ada di sana dari awalnya dapat kemerdekaan mereka. Terus bukannya mereka malah seneng ya ketika dikasih solusi dari kerajaan Inggris, mereka malah berdua makin ganas. Mereka malah bilang, yang di satu sisi bangsa Yahudi yang udah melakukan gerakan Zionis ini kan bilang, gue udah dijanjiin, kenapa lu malah begitu sekarang mau bagi-bagi. Sedangkan yang pihak yang sudah ada di sana, yang Arab Palestina, itu juga bilang, kenapa gue harus bagi sama mereka, kan gue bisa merdeka sendiri. Nah akhirnya mereka tuh konflik terus sampai akhirnya si kerajaan Inggris ini pusing banget dah, dia nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Di saat itu juga ada Perang Dunia Kedua, mereka juga banyak yang habis, tentara mereka habis di Perang Dunia Kedua, ya supply makanan segala, pokoknya udah habis-habisan. Jadi mereka juga udah pusing nih mau mikirin nih Palestina ini mau diapain, mereka udah pusing. Akhirnya mereka pergi tuh cabut, udah nggak bisa lagi mereka ngapa-ngapain, nggak bisa ngebantuin lagi. Pokoknya gue udah bilang, lu dapat State Israel, satu lagi dapetin kemerdekaan jadi Palestina, tapi karena dua-duanya nggak mau dan ribut dan dia juga udah nggak tahu gimana, dia cabut aja. Padahal awal-awal dia yang bikin tuh, terus dia cabut aja. Dia cabut ketika itu udah ada namanya PBB tuh, udah dibentuk PBB. Nah akhirnya waktu dia cabut dia bilang, nih PBB bantuin lah urusin mereka. Udah diambil alih sama PBB nih masalah, PBB-nya juga ngasih solusinya tuh emang nggak bisa diterima juga sih kayaknya. Jadi dia kasih State of Israel katanya yang untuk bangsa Yahudi dapat 55% dari tanah wilayah di Palestina, sedangkan 40% yang lagi bagi Arab Palestina yang ada di situ. Itu kan nggak bisa diterima oleh negara-negara Arab di sekitarnya juga. Kenapa populasi Yahudi yang sedikit dapat porsi lebih banyak dan lain sebagainya. Ya ini masalah adil nggak adilnya. Jadi dua-duanya tuh nggak ada yang mau terima. Nah dari cerita-cerita kayak gitu, pasti kita kan bisa nerka ya, sebenarnya awal mula konflik ini bisa terjadi itu gara-gara apa. Kalau menurut gue yang pertama itu karena adanya antisemitisme yang ada di Eropa. Sebenarnya kan bangsa-bangsa Yahudi ini udah tersebar di seluruh Eropa ya, dan mereka itu udah kayak minoritas. Tapi mereka mendapatkan diskriminasi, bahkan mereka itu sering dibantai sama beberapa orang Eropa, apalagi waktu zamannya Nazi. Mereka itu sampai ada Holocaust ya, pembantaian banyak banget orang Yahudi, dan itu emang kasihan banget sih kalau secara manusiawi ya. Nah itu hanya karena katanya ada sentimen agama yang berkelanjutan dari zaman-zaman prasejarah dulu lah. Nah itu sebenarnya yang bikin akhirnya yang kedua, yaitu si jurnalis ini yang tadi namanya Theodor Herzl, itu akhirnya membuat buku ideologi untuk melakukan gerakan Zionism, di mana mereka itu harus punya homeland sendiri biar lebih safe, lebih aman. Mereka harus punya negara sendiri, rumah sendiri. Dan mereka sendiri itu pun mencari rumahnya bukan di tempat lain, padahal kan ditawarin di Uganda atau di Argentina, tapi mereka maunya di tanah leluhur mereka, itu letaknya ada di Palestina. Jadi gerakan Zionis ini nggak lain, nggak bukan ya, gerakan untuk balik ke tanah leluhur mereka karena adanya antisemitisme di Eropa. Jadi mereka cuma simple,
mereka didiskriminasi, ya mereka juga pusing nih, dibunuh-bunuh terus. Ya mereka takut, akhirnya mereka ya pengen balik ke tanah leluhur mereka dan punya negara sendiri. Nah, terus yang ketiga, itu sebenarnya gara-gara Inggris juga. Kenapa mereka bisa kayak gitu sekarang? Nah, karena ada Inggris yang menguasai Palestina di saat itu setelah kerajaan Ottoman itu sudah hancur. Nah, itu tuh mereka ngejanjiin ke pemimpinnya bangsa Yahudi ini agar mereka itu bisa imigrasi ke Palestina tanpa harus mikirin orang-orang yang udah ada tinggal di situ. Coba bayangin. Nah, cuman gara-garanya si Inggris kepengen dapetin dukungan dari bangsa Yahudi ini di perang dunia waktu itu ya. Nah, akhirnya terjadilah konflik-konflik ini cuman karena 3 hal tersebut sebenarnya. Cuman akar masalahnya emang ada di antisemitisme ini. Cuman kita nggak mau narik lagi ya lebih mundur. Kalau narik lagi lebih mundur ya berarti jadi sejarah agama ya. Kita nggak ngomongin itu. Tapi intinya mereka itu sering dibantai dan mereka itu sering didiskriminasi di Eropa. Akhirnya memunculkanlah ide agar mereka itu bisa punya satu negara sendiri, cuman mereka pengennya di negara leluhur mereka gitu. Ya mungkin bagi beberapa orang juga ada versi lain ya, versi lain di mana ya orang bangsa Yahudi ini ya udah dijanjiin tanah, mereka harus balik ke sana, mereka harus maksa di situ, mereka harus beli tanah di situ sampai mereka usir orang-orang di situ. Ya bisa jadi juga, cuman kan kita nggak tahu dari sejarah ini. Memang yang kelihatan ya adanya antisemitisme, adanya juga gerakan Zionis yang disebabkan oleh antisemitisme itu. Dan kemudian adanya kerajaan Inggris yang waktu itu butuh dukungan dari bangsa Yahudi untuk memenangkan perang dunia juga. Nah, jadi ya inilah kenapa sekarang konfliknya tuh nggak habis-habis. Karena sampai sekarang ya masih ada juga orang Palestina di situ yang asli, dan ada juga orang Yahudi yang dijanjiin tanah di situ sama kerajaan Inggris. Ya jadi gimana? Dua-duanya sebenarnya kayak kesannya dapat hak gitu. Satu dijanjiin ya karena waktu itu penguasanya Inggris ya, jadi dia dijanjiin nggak salah-salah juga. Terus satu lagi ternyata dia yang tinggal di situ, terus dijanjiin juga mau merdeka. Jadi dua-duanya dijanjiin. Emang Inggris ini emang hebat sih. Kayak dia ngejanjiin apa-apa tuh janjiin aja lah ke semuanya, ntar kalau udah nggak bisa udah dia cabut aja, kasih ke yang lain gitu yang ngurusin yang udah hancur ini. Nah, jadi gitu ceritanya. Di video kali ini kita udah ngebahas semuanya kenapa bisa konflik Israel-Palestina ini nggak habis-habis. Dari gua kecil guys, dari gua belum lahir sampai sekarang, mungkin sampai nanti gue udah nggak ada juga mungkin ya. Mudah-mudahan sih cepet selesai permasalahannya, bisa damai, bisa dibagi dua tuh, adil berdasarkan petanya, gimana caranya lah bisa bagi dua biar bisa aman-aman semua, damai-damai semua. Jadi gitu aja video kita kali ini guys. Thank you udah nonton semuanya, jangan lupa di subscribe.